Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Tahukah Anda, ada sebuah kitab di mana kitab ini menjadi primadona di seluruh pesantren-pesantren, terutama di negeri kita ini. Sebuah kitab yang berisikan rangkaian syair-syair yang indah, yang sangat memukau bagi pembacanya. Sebuah kitab yang melahirkan banyak syarah-syarah dan mengalir pujian-pujian dari cendekiawan Islam. Bahkan kitab ini menjadi syarat akan kelulusan seorang santri di sepesantren. Dan kitab ini pula yang menjadikan sebab banyak para santri bisa mempelajari bahasa Arab. Tahukah Anda apa kitab tersebut? Yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ya, sesuai dengan judulnya yaitu Alfiyah, yaitu kumpulan 1000 bait-bait syair yang ditulis oleh Ibnu Malik. Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad Jamaluddin bin Malik At-Ta'i. Beliau lahir di kota Jayyan, yaitu kota kecil di negeri Andalus yang sekarang menjadi negeri Spanyol. Ada kisah indah di balik penulisan Alfiyah Ibnu Malik, bahwa dikisahkan dalam syarah Ibnu Hamdun, ya, Ibnu Hamdun Al-Lalah Ibnu Abdun ala syarhi Alfiyah Ibnu Malik. Beliau menceritakan di muqaddimah, ya, di awal muqaddimah beliau Ibnu Malik mengatakan, wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidan nahwi biya mahwiyah. Saya memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan kitab Alfiyah ini, dengan 1000 bait syair ini, yang bermaksud untuk menjelaskan secara luas tentang ilmu nahwu. Tuqarribul aqsa bilafdin mujas wa tabsutul badla biwa'din munjas. Kata beliau, kitab ini akan menjelaskan, akan memaparkan pengertian yang jauh dengan lafaz yang sangat singkat, dan akan memberikan penjelasan yang sangat rinci dalam waktu yang sangat singkat. Wa taqtadi ridan min ghairi sukhtin fa'iqatan laha bi alfiyat ibn Mu'ti. Kitab ini menuntut kerelaan, bukan kemarahan. Dan kitab ini lebih unggul dari karya Ibnul Mu'ti. Mulai di bait syair ini, sang penulis Alfiyah yang bernama Ibnu Malik mulai timbul rasa ujub dalam hatinya. Dia menganggap bahwasanya karyanya lebih hebat daripada karya Ibnul Mu'ti. Namanya Yahya Ibnu Abdul Mu'ti bin Abdin Nur Az-Zawawi Al-Maghribi. Beliau merasa hebat karena sebelum beliau ada pakar ulama Arab juga yang menulis kitab Alfiyah, yaitu Ibnul Mu'ti. Tiba-tiba syaitan muncul, memberikan was-was kepada beliau bahwa karyanya lebih hebat daripada karya Ibnul Mu'ti. Lantas beliau melanjutkan kembali, fa'iqatan laha bi alfi baitin. Kitab ini lebih unggul dari karya Ibnul Mu'ti karena memuat 1000 bait syair. Di sini tiba-tiba beliau terhenti. Setelah beliau merasa ujub, dia berhenti. Tidak bisa melanjutkan tulisannya kembali. Inspirasinya hilang, lenyap. Pikirannya kosong sampai beberapa hari. Ya, sampai beberapa hari. Beliau nggak bisa melanjutkan apa yang akan ditulis. Tiba-tiba beliau tertidur dan bermimpi
bertemu salah seorang dan bertanya kepadanya, "Saya mendengar engkau sedang mengarang kitab nahwu." Kemudian beliau menjawab, "Ya, betul." "Kenapa tidak dilanjutkan?" Kata beliau, "Tiba-tiba inspirasiku hilang. Pikiranku kosong dan gak bisa melanjutkan kembali tulisan tersebut." Lantas orang yang datang dalam mimpinya tersebut bertanya, "Sampai mana?" "Sampai pada fa'iqatan laha bi alfi baitin." Sampai pada kalimat lebih unggul dari karya Ibnul Mu'ti karena memuat 1000 bait syair. Kemudian sosok laki-laki tersebut yang datang dalam mimpinya melanjutkan, fa'iqatan laha bi alfi baitin wal hayyu qad yaglibu alfa mayyitin. Dan orang yang hidup terkadang bisa mengalahkan 1000 orang yang sudah meninggal. Ini sebuah tamparan yang sangat keras kepada Ibnu Malik, di mana beliau masih hidup. Oke lah, engkau masih hidup, engkau bisa menyalahkan, engkau bisa mengalahkan banyak ribuan orang yang sudah meninggal. Karena sejatinya orang yang sudah meninggal gak bisa membela diri. Sedangkan kau masih hidup, terserah, kau bisa membela diri. Lantas kalimat inilah yang menjadi tamparan keras bagi Ibnu Malik dalam penulisan bait syairnya. Lantas beliau tersipu malu dan insaf dan bertanya kepada, "Engkau siapa?" "Saya adalah Ibnul Mu'ti." Lantas laki-laki tersebut menghilang. Nah, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala kemudian menghapus tulisan tersebut yang merasa unggul daripada karya Ibnul Mu'ti, yaitu ulama sebelumnya, dan mengganti dengan sebuah tulisan yang sangat indah sekali. Wa huwa bisabkin haizun tafdila. Beliau Ibnul Mu'ti lebih istimewa, lebih unggul daripada saya karena dia lebih awal. Mustaujibun sana'iyal jamila. Dia berhak mendapatkan pujianku yang sangat indah. Wallahi bihibatil wafirah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan karunia-Nya yang sangat luas. Li walahu fid darajatil akhirah. Untukku dan untuk dia di derajat surga yang paling tinggi. Ada faedah yang sangat indah dalam penulisan karya ini atau kisah ini, bahwasannya seorang murid atau orang yang belakangan jangan merasa hebat dengan gurunya atau ulama-ulama yang dulu yang telah menuliskan dasar-dasar ilmu. Memang terkadang sebagian murid, oke lah, dia lebih hebat daripada gurunya. Mungkin dari sisi penyampaian, dari sisi penulisan. Tapi ingat, yang membukakan kunci-kunci ilmu adalah guru-guru kita, ulama-ulama sebelumnya, yang telah menjelaskan kunci-kunci ilmu, dasar-dasar daripada ilmu. Mereka telah menulis sebelumnya. Kita hanya mengikuti apa yang mereka tulis. Sehingga seorang murid tidak boleh merendahkan atau mencela gurunya. Wajib bagi kita untuk terus memuliakan guru kita. Jangan sampai kita durhaka, jangan sampai kita menjadi murid yang durhaka kepada guru kita. Dan dari sini juga ada sebuah pelajaran. Kewajiban bagi kita untuk terus mendoakan kebaikan kepada guru-guru kita yang telah banyak mengajarkan ilmu kepada kita. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufa fatukafi'uhu, fa illam takun ma tukafi'u fad'u lahu." Barang siapa yang mana orang telah berbuat baik kepadanya, maka hendaknya dia membalasnya, membalas kebaikan tersebut. Jika tidak mampu untuk membalasnya, maka doakan kebaikan baginya. Doakan kebaikan, selitkan doa-doa tersebut untuk guru-guru kita, agar mereka mendapatkan kemudahan. Allah berkahi langkahnya, Allah mudahkan urusannya,
dan semoga Allah tabaraka wa taala mempertemukan kita di surganya kelak. Amin Allahumma amin. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.